Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Dia dan kita belajar akan kebenaran firman-Nya. Biarlah kita katakan kekuatan di dalam jiwa ini dan ketenangan batin ini hanya ada dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Amin Tuhan, terima kasih Bapa. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Amin. kehendakku, Yes, amin Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu
namamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Jadikanlah kami bejanamu ya Bapa, untuk dijadikan kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, jadikanlah kami bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami rindu untuk Kau jadikan hidup kami ini menjadi bejana kemuliaan-Mu Bapa, sehingga boleh menjadi kesaksian di luar sana Tuhan, bahwa melalui pelayanan kami, melalui tubuh kami ini Tuhan, kami bisa membawanya kemana yang Kau mau untuk menjadi berkat dan memberkati bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini Kau akan berbicara yang lebih lagi ya Bapa. Kami mau terus belajar bersama-sama di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan heran. Haleluya, haleluya. Kami sambut firman-Mu Bapa. Amin Tuhan, amin. Mari saudara kita masuk dalam firman Tuhan. Pembacaannya tetap seperti yang kemarin. Ada yang di kemarin ya, tapi pengupasannya yang berbeda. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah jangan tinggal diam ketika Allah sedang berbuat sesuatu. Ini dari kemarin kita diperingatkan, ketika Allah itu melakukan sesuatu kita jangan tinggal diam dan kita ada di zona nyaman itu. Tetapi kita harus mengambil jalan juga, kita harus mengambil satu langkah. Karena Alkitab mencatat, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Ketika hari ini ada hari kabar baik, hendaklah kita keluar, melangkah dan melakukannya untuk memberitakan akan hal itu. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apa yang terjadi? Apabila kita menantikan sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi nggak boleh seenak dewe tinggal diam enak-enakan aja. Itu Tuhan sangat tidak suka. Tidak akan pernah bisa menikmati berkat Tuhan. Maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah, harus ada salah satu tindakan sehingga orang-orang bangsa Israel ini akan memperoleh hal yang banyak yang diperolehnya ketika Tuhan membuat suatu kemujizatanya. Dan yang menjadi pertanyaannya apa adalah mengapa kita tidak boleh tinggal diam ketika Allah mulai bergerak. Kenapa kok firman Tuhan ajarkan demikian? Pertama, karena dengan tinggal diam kita menghambat kerja Allah, karya Allah itu. Kalau saudara tinggal diam, saudara tidak melakukannya, itu akan menghambat karya Allah di mana? Di dalam kehidupan saudara sendiri. Tetapi ketika Allah memperingatkan dengan sesuatu yang Allah ingatkan kepada kita, kita harus melangkah dan kita harus mengambil satu keputusan dalam kebenaran yang ditentukan oleh Allah sendiri. Harus kita sadari bahwa Allah dapat mengerjakan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Tuhan itu loh mampu untuk melakukan apa saja buat saudara. Kalau sekiranya yang tidak baik Tuhan sudah jadikan baik, ya ayo kita berjuang bersama-sama. Bukan hanya Allah yang harus bekerja, saudara juga harus bertindak. Kalau tidak akhirnya nanti ada satu
Fatalan, kalau sudah ada satu kefatalan yang rugi siapa? Diri saudara sendiri loh. Mumpung saudara hari ini mungkin ada yang bermasalah saat ini ya. Jadi jangan tinggal diam. Kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan sudah mulai membukakan pintu, ayo buka pintu itu dan keluar dari pintu itu, keluar dari ruangan itu, kemana arah yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. Jadi jangan tinggal dalam zona nyaman. Maksudnya apa sih Bu? Ya kita harus melangkah gitu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena Allah sangat mengasihi kita dan punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara. Di masa depan saudara itu rencana Tuhan yang indah. Tapi kalau saudara diam, saudara enak-enakan, nanti akhirnya akan kembali lagi pada kubangan yang sama. Nanti ada masalah, ada jerat di sana pekerjaan iblis yang bekerja. Maka dari itu Tuhan ingatkan, itulah sebabnya ketika Allah membuka diri untuk memakai kita dalam lawatannya, memakai kita dalam rencana kemuliaannya, lalu kita tidak berbuat apa-apa, kita sibuk dengan urusan kita sendiri, kita sibuk dengan kerinduan-kerinduan kita sendiri. Nah, mulai masuk zona nyaman toh ini, tanpa kita sadari kita menghambat karya Allah yang mau dinyatakan dalam hidup kita, di dalam hidup saudara. Maka dari itu mari saudara peka akan suara Tuhan dan mengerti kalender karya Allah, di mana setiap saudara dilibatkan untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaannya di akhir zaman ini. Jadi kita, saudara dan saya itu tidak boleh tinggal diam, tetapi kita harus mengambil suatu tindakan. Supaya apa? Supaya menikmati akan karya agung Allah dan mengalami mujizat yang Allah berikan. Hal yang kedua, karena dengan tinggal diam, saudara kehilangan momentum yang Allah sedang siapkan. Kalau saudara tinggal diam, saudara tidak akan mencapainya di sana. Saudara akan ketinggalan. Setiap saat ada momentum-momentum tertentu yang Allah sedang nyatakan. Contohnya, ketika bangsa Israel sedang dimaki-maki oleh Goliat, Saul dan rakyat ketakutan. Betul nggak? Mengapa? Karena mereka tidak menyadari momentum ini. Daud yang menyadari momentum ini berdiri tegak dan menghadapi Goliat, bukan karena Daud hebat, tetapi karena Daud taat pada momentum yang Allah sedang kerjakan. Menyadari langsung diambil alih. Daud tidak berpikir aku pendek, aku kecil, aku tidak punya ini, aku tidak berpengalaman dan yang lainnya, tidak sama sekali. Daud tidak memikirkan dirinya, tetapi momentum yang dari Allah, bahwa dia diberi kuasa. Ketika kita masuk dalam momentum lawatan Allah, maka disitulah lawatan Allah dinyatakan, mujizat yang besar bisa terjadi. Tetapi kalau saudara tinggal diam, ya selesai gitu, saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Maka dari itu mari saudara kita bangun dari tidur kita. Amin. Hal yang ketiga, karena dengan tinggal diam, saudara akan kehilangan banyak berkat. Nah, ini yang mau saya katakan. Ketika saudara tinggal diam, ya sudah, saudara akan kehilangan banyak berkat. Kalau orang-orang kusta ini tidak berbuat sesuatu, ini orang kusta yang dibuang loh ya. Orang kusta ini nggak bisa ngapain-ngapain karena dia tidak bisa bekerja. Orang jijik dengan orang kusta ini. Tetapi dia berbuat sesuatu, maka mereka akan kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang bekerja buat dia. Kepadanya yang taat akan diperintahkan Tuhan segala berkat sorgawi. Jadi saudara tidak usah takut, waduh aku ini cuman pelayan Tuhan, aku cuman pelayanan, aku cuman bekerja seperti. Tetapi ketika hati saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan dapat mengubahkannya. Tuhan dapat memberikan jalan keluar, Tuhan dapat memberikan pertolongan. Asalkan satu, melekat 100% kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta langit dan bumi dengan melalui firman-firman-Nya. Ketika saudara melekat dan taat melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara, tidak balik kucing, nah saudara akan menikmati berkat. Tetapi kalau saudara balik kucing, kembali lagi pada kubangan yang sama, berkat itu akan tercabut dan hilang lenyap. Sayang kan? Nah, maka dari itu saudara, kalau hari ini diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, karena Tuhan sangat mencintai saudara.
Hal yang keempat, karena dengan tinggal diam saudara tidak melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari jangan tinggal diam, tetapi marilah kita bertindak. Allah kita adalah Allah yang serius. Dia mau memakai saudara untuk masuk lebih lagi dalam kemuliaannya yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan setiap hari adalah orang yang aktif bergerak mengikuti kehendak dan rencana Allah. Mari kita aktif untuk mengikuti dalam rencana-rencana Allah, karena itulah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk melangkah, berani Tuhan untuk melangkah dan mengambil satu keputusan yang pasti dan mengikuti arahan, tuntunan, jalan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, ajarilah setiap kami Tuhan, mulai dari yang muda sampai kepada yang tua, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami ambil dalam keputusan, bukan keputusan dari diri kami sendiri, tetapi biarlah keputusan yang dari Allah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, diberkatilah anak-anak-Mu Bapak hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.